Film Perjanjian Setan mengisahkan tentang hantu di kos-kosan yang menyeramkan. Film berdurasi 75 menit ini menghadirkan Calista Arum sebagai pemeran utamanya. Dalam film Perjanjian Setan, Calista Arum memerankan karakter utama bernama Kartini. Calista mengungkapkan cerita film yang berlatar di indekos ini sangat menarik baginya. Perjanjian Setan mengikuti kisah Kartini, seorang mahasiswi yang merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Karena keterbatasan ekonomi, Kartini terpaksa tinggi di kos-kosan murah yang membuatnya terancam dijadikan tumbal oleh kekuatan gaib. Film horor ini diproduksi oleh Multi Platinum Screen Pictures dengan melibatkan Farid Dermawan sebagai sutradara. Sebelumnya dia pernah menyutradarai film Ambu, 2019, dan serial televisi Bidadari Bermata Bening, 2023. Selain menampilkan Calista, film yang diklasifikasikan untuk penonton usia 13 ini juga menghadirkan aktor Indonesia seperti Kenny Austin, Geminastiti, Jessica Shania, dan Tanjung Road. Film Perjanjian Setan dibuka dengan mengisahkan Kartini yang memutuskan pergi ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Kartini sudah bulat tekad, meskipun orang tuanya tidak setuju karena menganggap Jakarta tidak aman, ia tetap memutuskan untuk berangkat. Pasalnya, Kartini merasa perlu mengejar mimpinya dan tidak bisa melepaskan kesempatan beasiswa yang telah ia dapatkan. Kartini akhirnya berangkat ke Jakarta dengan bantuan kekasihnya, Ivan, diperankan Kenny Austin. Diceritakan, Kartini mengenal melalui media sosial dan telah menjalin komunikasi dalam beberapa bulan. Ketika sampai di Jakarta, Kartini harus mencari tempat tinggal. Karena anggarannya yang terbatas, Kartini sempat mengalami kesulitan menemukan tempat tinggal. Ivan kemudian menawarkan untuk tinggal bersama, tetapi Kartini menolaknya. Hingga suatu hari, setelah mereka selesai makan di sebuah kafe, Kartini menemukan selebaran yang menawarkan kos-kosan khusus perempuan dengan sistem pembayaran seikhlasnya. Kartini yang terhimpit masalah anggaran langsung merasa telah menemukan solusi yang tepat. Ketika Kartini mendatangi kos-kosan tersebut, ia menemukan beberapa persyaratan yang tidak biasa. Salah satu syarat aneh itu adalah Kartini harus meninggalkan indekos saat fajar dan kembali sebelum matahari terbenam. Meski demikian, karena kebutuhan mendesak akan tempat tinggal, ia setuju dan memutuskan untuk pindah. Sejak saat itu, berbagai kejadian misterius mulai dialaminya di kos tersebut. Tanpa disadari, nyawa Kartini berada dalam bahaya besar. Ternyata, kos-kosan tersebut menyimpan rahasia gelap, di mana Kartini dijadikan tumbal untuk makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Masalah film Perjanjian Setan adalah chemistry para pemeran, khususnya pada lead karakter. Seharusnya, interaksi antara karakter bisa membuat penonton merasa terhubung secara emosional, bisa bikin peduli, tapi di sini yang terjadi justru sebaliknya. Chemistry antara Calista Arum dan Kenny Austin terlihat kaku, seperti cuma menghafal naskah, datar, emosi, kurang ngena. Film Perjanjian Setan dengan durasi singkatnya, sebenarnya punya potensi untuk menjadi sebuah horor padat dan efektif. Namun, di sini durasi pendek justru menjadikannya sangat lemah. Film terasa ingin cepat-cepat selesai tanpa ada ruang membangun emosi dan menyusun rangkaian plot. Begitulah, alurnya benar-benar terasa terburu-buru dan dangkal, terutama di babak pertengahan dan akhir. Padahal, di 10 menit film, filmnya terasa ada niat. Sayang, 1000, sayang, pada babak-babak selanjutnya semenyedihkan itu. Ketika mengharapkan klimaks yang memuaskan, film justru berakhir dengan cara yang sangat mengecewakan. Bagiku, nonton sepanjang sejam lebih merupakan sebuah penyesalan. Waktuku habis hanya untuk melihat film Gatot begini. Belum lagi terkait film ini yang sangat bergantung pada jumpscare berlebihan dengan efek suara yang juga lebay dan berisik. Asli, jumpscare yang digunakan berkali-kali jadi melelahkan dan kehilangan dampaknya. Visual ala, lorong waktu, saat menuju adegan flashback juga menggelikan. Bukannya membawa penonton masuk lebih dalam lagi, transisi ke momen flashback bikin tepuk jidat. Akan tetapi, perlu kusampaikan terkait Tata Rias untuk sosok setannya, bagiku cukup mengesankan. Bahkan posternya juga nggak bikin sakit mata ya. Selain itu, Tanjung Road juga lumayan mampu menguasai karakternya. Entah mengapa dia bisa tampil lebih bagus dari lead karakter. Sebenarnya film Perjanjian Setan pun terbilang cukup klise. Dari judulnya saja sangat mudah ditebak. Sebelumnya juga pernah ada film yang menggunakan judul cukup mirip.
Namun yang membedakan film Perjanjian Setan dengan film yang lain adalah dari sisi ketegangan yang diberikan. Menawarkan ketegangan yang mencekam di dalam kegelapan sepanjang menonton film ini. Film ini dibintangi aktor muda yang sedang digandrungi oleh para penggemarnya. Aktris cantik Calista Arum dipasangkan dengan aktor tampan, Kenny Austin. Mereka menjadi sepasang kekasih dalam film Perjanjian Setan. Kartini pergi ke Jakarta ditemani oleh kekasihnya yang bernama Ivan, diperankan oleh Kenny Austin. Ivan pun turut membantu Kartini untuk mendapatkan tempat tinggal di Jakarta. Tidak terlalu berat untuk diikuti.